Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Tetap semangat, tetap maju terus. Walaupun market seperti ini kesempatan untuk masuk. Nggak usah Anda panik-panik, nggak usah Anda bingung-bingung. Ya, kita bermain kripto untuk challenge, untuk pengalaman kita, untuk hiburan. Jangan terlalu serius-serius ya, yang santai aja. Berjumpa lagi bersama Mas Bro Tegal yang acak kadut nggak karuan. Yang penting di sini Mas Bro memberikan edukasi real yang sebenar-benarnya, tanpa bikin Anda FOMO harus masuk koin ini, harus masuk koin ini, harus membeli micin ini, micin ABC, Anda jadi jutawan, jadi miliarder. Enggak ya. Saya akan memberikan banyak-banyak motivasi, peringatan-peringatan, terutama untuk yang pemula, supaya enggak salah jalan, supaya duitnya enggak habis dimakan setan. Anda akan menjadi lari-lari di jalanan sambil enggak pakai celana. Bagaimana? Apakah enggak kasihan? Belum disuraki sama anak-anak ya. Banyak yang terjadi seperti itu, sampai jual tanah, jual kebun, jual rumah. Kasihan, miris sekali ya. Jadi hindarilah meme coin. Meme coin kalau bisa dihindari. Kalau toh Anda nggak kuat ya, Anda terpancing dengan biuran ya, dengan bohongan-bohongan yang nantinya akan Anda menjadikan jutawan ataupun menjadi miliarder, padahal itu hanya mimpi belaka dan tipu-tipuan aja. Makanya kalau mau masuk 1, 2, 3, paling banyak $5 aja untuk iseng-iseng beli togel berhadiah. Tapi itu hanya mimpi, nggak usah berharap banyak dengan hal-hal meme coin ya. Jadi meme coin itu ya, sebelum kita bahas yang intinya ya, jangan di skip dulu. Tolong yang belum subscribe di subscribe agar channel ini bisa berkembang lebih baik tentunya ya, biar Mas Bro semangat ya. Tua-tua keladi, makin tua makin jadi hatso ya. Jadi meme coin ini kita kadang-kadang dipancing-pancing FOMO untuk awal-awal itu harganya baik ya, dengan dipromokan si A si B di Indo sana sini, dengan project yang kelihatannya betulan, ternyata hanya penipuan belaka aja. Yang pertama-tama harga itu banyakkan naik karena banyak orang FOMO, banyak orang yang tertipu. Tapi kesananya nanti makin kesana makin habis uang Anda, makin habis, makin harga makin turun, makin blongsor. Anda makin gila, makin stres. Hindarilah meme coin, micin coin. Sudah Mas Bro bolak-balik Mas Bro jelaskan dari tahun 2013 sampai sekarang itu nonsense semua, nggak ada yang becus, cuma Shiba sama Dogecoin aja, itu pun banyak yang sampai sekarang sangkut di situ. Ya, ini untuk pengalaman Anda ini ya. Mas Bro itu dulu pernah gila meme coin ya. Beli meme coin itu sampai 15 juta, 20 juta Mas Bro tuh main meme coin itu. Untungnya dulu itu beli di Baby Dogecoin ya, itu uang segitu itu hampir habis, nggak ada 1 juta lagi waktu itu. Waktu dibanting harganya habis-habisan, Baby Dogecoin itu pernah nolnya itu kepotong satu blongsor maksudnya. Itu uang segitu tinggal 700-an kalau nggak salah itu. Mas Bro juga males untuk lihatnya waktu itu. Untungnya Baby Doge itu komunitasnya kuat ya, holdernya banyak. Pernah kejemput, langsung saya sikat, sampai sekarang nggak saya masukin lagi ke Baby Doge, itu kapok ya. Habis itu saya ngomong berkali-kali ini ya, untuk Anda itu supaya betul-betul meresap yang saya ceritakan ini, betul-betul untuk jadi pelajaran Anda, bukan hanya didengerin masuk kanan keluar kiri, jangan ya. Itu raca itu Mas Bro kepancing ya, yang namanya ya, siapa yang nggak kenal si Zed Binance, katanya top project 1 BSC Scan ya, katanya ya Elon Musk di belakangnya, yang punyanya MyMask. Apa enggak edan-edanan yang punya MyMask lagi
duitnya banyak ya, di belakangnya Elon Musk, project 1 BSK scan ya, apa enggak Mas Bro terpancing siapapun ya, itu Mas Bro masuk itu di harga 150 masuk, 160 masuk, 170 masuk ya, itu banyak juga Mas Bro di situ. Nggak taunya makin kesini dibanting harga Rp1. Pengalaman yang pahit ya. Penurunannya berapa itu? 99% masih ada komanya. Kalau nggak kuat-kuat, betul-betul gila, betul-betul stres, betul-betul lari-lari di jalanan nggak pakai celana, itu nyata. Coba bayangkan ya, penurunannya 99% masih koma. Harapan untuk ATH lagi pusing. Itu di situ. Makanya hindari meme coin. Semua itu di sini penuh dengan tipu menipu ya. Juga ada pertanyaan juga kadang-kadang yang komen, saya kasih sedikit pengertian mengenai exchange ya. Menurut pengalaman Mas Bro juga kan punya pengalaman masing-masing ya. Kalau saya ya juga punya Binance, hampir semua exchange Mas Bro buka akun, tapi yang saya pakai kebanyakan saya pakai di KuCoin ya, sama TKO. Juga ada yang di Lbank ya. Jadi kalau KuCoin ini peringkatnya itu ya, itu 4 ya, di 4 exchange nomor 4 ya. Nomor 1 Binance, 2 Coinbase, 3 Kraken, yang keempatnya KuCoin ya. Ini Bybit juga bagus ya. Nah, kalau Lbank ini masih mending, peringkatnya itu 16. Makanya untuk koin-koin micin saya biasanya pilih di Lbank sama di KuCoin. Ini pengalaman saya ya. Saya kan rumahnya hanya jalan beberapa langkah aja, itu ada ATM di situ ya. Mas Bro itu dekat ATM. Jadi ketika Mas Bro itu betul-betul nggak ada uang obat beli kopi, nungguin mau TP, nungguin harga naik, ternyata nggak naik-naik, kopinya udah habis, terpaksa kan dijual kere ngenes dijual cut loss bonyok ya. Itu ya dari KuCoin ya, sablikannya Tron, jadi cuma kepotong nggak sampai Rp1.000 ya. Kita belikan Tron, habis itu kita kirim dari KuCoin Tronnya ke toko kripto, kemudian di toko kripto kita jual Tronnya ya. Nah itu pas saya withdraw ya ke bank ya, kita withdraw ke bank, itu masih berjalan, belum selesai. Begitu saya keluar rumah melangkah kaki ke ATM, nanti sampai di ATM, begitu saya ambil itu uang sudah bisa diambil, artinya secepat kilat gitu loh. Saya senangnya di situ. Kalau di Lbank sama ya, cuma ada jeda berapa menit gitu ya. Kalau di Indodax juga ada jeda berapa menit. Yang kilat itu saya KuCoin langsung ke TKO, itu lebih cepat sekali. Itu yang pertama itu. Dan saya pakai TKO itu, toko kripto itu, mau withdraw berapapun di situ itu flat ya. Jadi cuma 10.000 ya, biayanya itu cuma 10.000, karena ini sudah naik ada pajak kan. Malah dulu itu cuma 4.500. Saya cari yang murah-murah aja. Juga kan TKO itu kan sekarang sudah punya Binance. Itu pengalaman Mas Bro seperti itu. Sekarang kita bahas-bahas untuk di koin-koin ya. Ini sedikit saya selingi Coinbase ya, selalu saya selingi. Saya kasihan sebetulnya, banyak sekali orang yang tertipu di koin ini. Juga banyak sekali orang yang masih halu bermimpi di koin ini. Juga masih sekali orang yang percaya di koin micin pris ini. Jadi benar-benar Anda nggak berpikir secara logik ya, secara wajar ya. Ini koin ini sudah jelas koin penipuan bro. Saya pastikan seperti itu. Kenapa saya bilang seperti itu?
katanya punya blockchain, kerjasama dengan sana sini. Ini yang namanya websitenya aja ini sudah nggak benar. Ini websitenya aja sudah ece-ece banget ini sudah nggak modal banget bro ya. Ini model apa seperti ini, sudah nggak apa namanya barangan banget gitu loh. Exchange-nya aja nggak laku, nggak diurus, terbengkalai ya. Exchange bridge-nya aja sudah ditendang dari CoinGecko sama CMC. Ini yang namanya orang-orang kita itu masih halu, masih berhayal. Kasihan sebetulnya. Dan juga yang masuk di koin ini itu juga kelihatannya banyak juga yang pakai uang-uang besar bro. Ini sebetulnya kasihan. Makanya saya kasih pembelajaran ya, saya kasih pembelajaran untuk pemula-pemula itu supaya ngerti di kondisi ekonomi susah seperti ini, sulit seperti ini, tapi kok masih banyak yang ketipu-ketipu kayak gini aja masih Anda jadikan investasi. Ini tuh koin sudah nggak benar, debtnya aja sudah penipuan, apalagi yang namanya sell kontraknya aja berjalan tanpa ampun. Itu secara pelan-pelan itu kita dirampok seperti itu ya. Kalau untuk scam ya mungkin nggak tahu kalau scam bisa nggak, tapi kan rakul, kalau rakul kan harganya nggak ada. Kita invest di apa namanya koin yang nanti harganya nggak ada, buat apa? Apalagi yang namanya anonim seperti ini tuh udah jelas udah niatnya dari debtnya itu udah niat buruk gitu loh. Jadi udahlah, yang sudah masuk di sini ya sudah, biarin aja, hitung-hitung kita kalah judi. Tapi yang belum masuk saya harap nggak usah. Ini koin-koin seperti ini invest model apa? Mending Anda masukkan di Sili, di Habar, ada Meta Hero ya, ada Blocktopia yang uang kecil-kecil. Ngapain yang model-model seperti ini? Ini kalau bisa itu koin-koin yang model seperti ini tuh nggak usah dibeli, biar debtnya itu selangir ya, nggak dapat uang. Ini kan Anda masuk tiap hari serok, makin turun makin serok, makin turun makin serok gundulnya anjlok ya. Serok bagaimana? Mau serok harga murah ataupun harga mahal, Anda serok yang penting kan uang. Dia ngitungnya uang, Anda nggak berpikir. Anda serok uang 300.000 harga murah, dapat koin banyak. Wah turun lagi, serok lagi 200.000 lagi, wah dapat banyak ini, makin kaya nanti saya ke depan. Omong kosong. Wah ini makin murah, serok lagi 1 juta, Anda makin melarat Anda ya. Jangan dilihat koin dapat banyak, tapi yang dilihat uang Anda itu sudah berapa disikat sama mereka. Mereka itu kan koin nggak beli ya, tinggal jual ada di sell kontraknya, mau harga murah mau harga mahal, yang penting dia judulnya dapat uang dari hasil sell kontrak itu. Ini Anda masih belum punya berpikiran yang waras kalau begitu ya. Sudah terserah Anda ya, yang penting mau bonyok, mau melarat selamanya, mau jadi kere Anda, mau jungkel-jengklit, mau hancur lebur jadi abu, urusan Anda. Yang penting Mas Bro udah ngasih tahu token-token micin itu dihindari aja ya. Yang token-token yang berfundamental aja belum tentu naik. Kita perlu siklusnya 4 tahun sekali, perlu fundamental yang bagus, perlu ada investor yang masuk, perlu ada dana segar yang masuk ke kripto. Banyak sekali faktor yang nggak semudah itu ya. Mana ada tiba-tiba ₹1 gundulnya anjlok. Oh ya bodoh amat. Anda kalau dikasih tahu ya nanti lama-lama, betul ada lama-lama nggak pakai celana lari-lari di jalanan itu terbukti. Nanti liatin aja kalau beli sudah habis Anda cengar-cengir ketika nanti mental lagi komen bahas koin micin, makan tuh koin micin. Jadi Anda perlu banyak belajar di sini ya, di Well Alert ini ya, di Twitter Well Alert ini Anda bisa melihat transaksi-transaksi ya yang diberikan kepada kita semua. Jadi bisa melihat apa yang lagi terjadi ya. Seperti ini contoh ya, transaksi daripada ini apa, ETH ya, 15.000 ETH bro, gila bro ya, ditransfer ke Crypto.com ya. Itu di situ banyak Anda melihat, nanti diartikan sendiri ya. Kalau yang namanya dari wallet ke exchange artinya ya
mungkin harga bisa kita pasang short, mau jualan dia ya, jadi Anda bisa dilihat jamnya kapan, waktunya kapan. Nah, seperti ini ya, 21.000 ETH ya, dengan 39 juta ya USD ya ditransfer ya ke wallet ini Coinbase ya. Jadi Anda perlu belajar banyak ya. Juga ini 22 juta XRP senilai 11 juta,7 USD transfer ya ke wallet Bitstamp ya, ke wallet Bitstamp. Juga pokoknya banyaklah, perlu Anda ya masuk sendiri, pelajari sendiri, yang mana Anda bisa banyak tahu di sini ya, yang ditransfer ya. Di samping yang tadi juga ini ada yang di well alert ini ya. Oke, untuk pembelajaran lengkap di sini ya untuk para pemula agar tambah ngerti, tambah berpengalaman ya. Jadi kalau Anda ingin menjadi trader ya, mau scalpingan, itu belajarnya harus sungguh-sungguh. Jangan micin dulu yang Anda pelajari, yang Anda dengerin itu hanya bikin nipu-nipu Anda. Ini Anda bisa masuk, dilihat ya, yang namanya blockchain transaction data provider ini tetap di sini ditunjukkan transparan semua ya. Blockchain analytic engine ini perlu Anda perhatikan kalau yang mau jadi scalper ya. Jadi betul-betul dipelajari yang mendalam. Pergerakan well itu bisa diketahui wallet ke wallet, ataupun wallet ke exchange, ataupun exchange ke wallet ya, itu transaksinya bisa diketahui. Kalau well pada masuk ya berbondong-bondong dari wallet, umpamanya dari exchange ya ke wallet ya, itu pertanda bagus Anda perlu ikut masuk ya. Kalau banyak apa yang namanya kirim BTC ke wallet ya, termasuk berita yang bagus. Tapi kalau nanti banyak apa namanya BTC yang dikirim ke exchange, artinya harga itu bisa ngedam, berarti akan ada jualan besar-besaran. Itu perlu belajar yang serius ya. Untuk menjadikan Anda jutawan itu nggak gampang, nggak semudah itu Anda menanam koin micin yang nggak jelas juntrungannya, anonim, tiba-tiba Anda ingin menjadi jutawan. Anda masih bermimpi aja hari gini. Nggak ada orang bodoh sekarang itu, yang ada orang tipu menipu. Anda harus belajar melihat daripada blockchain analytic engine ini pergerakan. Kalau USDT nya banyak yang masuk ke exchange, berarti nanti untuk nembak ya, bukan nembak kolor, berarti ingin nembak BTC ataupun ETH. Kalau altcoin ya nanti apalagi yang namanya koin micin yang nggak akan dibeli kali yang beli hanya anda ya. Ini pergerakannya perlu Anda lihat dalam setiap detik itu ada ya, yang USDT ya, yang mana transfer ya ke wallet ya, yang banyakkan ke wallet ya. Jadi Anda dicek dilihat ada yang masuk sekian USDT ke Binance ya, ke wallet ya. Jadi kalau ada pergerakan yang besar ya, ini ke Kraken juga ada ya, sekian ribu USDT, 2 juta USDC ini ke Binance. Ini artinya apa? Gila, mungkin mau buat nembak apa namanya nanti BTC bro ini ya. Jadi Anda dilihat kalau yang mau trading, kalau yang mau masuk itu jangan Anda mendengarkan orang-orang yang berdebah. Anda mampus kalau gitu caranya ya. Anda belajar lihat fakta yang namanya blockchain ini kan di sini terbuka datanya. Ini saya ulang lagi ya, blockchain analytic engine ya. Perlu Anda masuk, Anda belajar lihat pergerakannya per detik ada ini berjalan ya. Jadi ada yang masuk ke wallet Binance, ada yang masuk ke, bukan masuk ke kantong Anda. Siapa yang mau ngasih kantong Anda? Anda aja nunggu itu. Kalau ada koin micin rakul ya, Anda tinggal merongos saja. Dikasih tahu pada nggak percaya. Koin micin lagi, koin micin yang namanya koin yang berfundamental aja banyak sekali faktor-faktornya. Harus ada uang segar yang masuk ya, harus masa bull market ya, masa-masa yang lagi ada event,
Ya kalau Anda main masuk micin ya yang ada Anda ditikam mentah-mentah ya, Anda dibodohin menjadi orang kere selamanya. Belajar yang serius, pakai pikiran Anda. Maaf ya, ini demi kalian Mas Bro ngomong kenceng itu bukan hanya ditanyakan koin-koin micin aja yang nggak jelas juntrungannya yang bikin Anda sangkut aja Anda betah ngurusin koin-koin micin. Mending belajar di sini, luangkan waktu 10 menit 15 menit. Ini ada pergerakan apa ya, USDT ada, BNB, XRP. Kalau di sini banyak USDT artinya banyak dolar yang akan masuk ditransfer ke Binance. Ya ini luar biasa, nanti ada yang sekian juta ya, nanti mungkin market akan ngebul ke depan. Ini transaksinya sudah mulai bagus ini yang ke wallet itu ya, ada yang ke Coinbase sekian juta USDT, ada yang sekian miliar USDT ya, ada yang ke koin apa ini di ke BitHub juga ada, Binance, Coinbase ya. Ini yang paling besar ya di wallet-wallet ini juga banyak yang masuk ke wallet-wallet. Mungkin ini yang nanti akan menjadikan Anda market terbang, Anda menjadikan jutawan. Sudah mulai akumulasi dari sekarang, ini rupanya sudah rame lagi transaksinya di blockchain yang mana pada transfer USDT ke wallet ataupun ke Coinbase, Binance ya, itu cukup ya, ke OKX ya. Jadi macam-macam perlu Anda pelajari sendiri. Anda masuk aja di blockchain analytic engine ya, transaksi data provider ya, Anda masuk ke situ ya, Anda bisa melihat berbagai macam seluruh dunia yang lagi apa transaksi keluar masuk mundar mandir uangnya ke wallet ya, ke eseng ya, bukan Anda mundar mandir aja ngurusi PP Coin sama Breeze Coin. Anda kapan Anda menjadi pinter, yang Anda aja dibodohin terus tiap hari mangut aja kayak kerbau dicocok hidungnya. Anda pengen jadi jutawan ya, jutawan dari Hong Kong, uangnya Mardiah, yang Anda lari-lari di jalanan. Itu kenyataan nanti ke depan semakin ke sana itu makin gila-gilaan kripto ini, permainannya semakin brutal, paham, semakin brutal. Yang Anda lengah dikit Anda kemakan. Jangan percaya dengan orang-orang yang berdebah itu. Sekarang itu Anda harus belajar mandiri, riset mandiri, mandi sendiri. Kalau perawan sama mandiin nggak apa-apa, bercanda nanti pikirannya kemana-mana, katanya nggak berdedikasi. Bodoh amat, emang gua pikirin. Kalau tukang tipu itu berdedikasi, giliran bercanda aja dibilang nggak berdedikasi, kacau. Ini Anda lihat sendiri transaksinya ya. Ini cukup ya untuk pelajaran hari ini, untuk membawa Anda jadi orang yang cerdas, bukan jadi orang yang dungu. Ya, sama Mas Bro itu keras kalau belajar di sini. Kalau nggak keras Anda payah nanti. Kalau kerbau aja kalau nggak dicambuk akan lari, harusnya dicambuk. Maaf ya, ini banyak bercanda, banyak ketawa, bukan maksud Mas Bro itu bikin keras sama Anda, tapi lebih baik mempelajari ya. Lebih baik saya mempelajari Anda dengan yang kenceng-kenceng ya, daripada saya menipu Anda dengan untuk menjadikan jutawan, untuk menjadikan miliarder, saya tipu-tipu Anda ke koin micin. Nggak seperti itu Mas Bro ya. Mungkin hanya itu aja, mungkin banyak kesalahan, banyak dosa. Yang namanya manusia nggak sempurna, yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum subscribe tolong di subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.